Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat religi, tayangan Sukma Podcast kali ini akan menjadi tayangan yang sedikit berbeda karena saat ini kami berada di The Fasini Hotel Denpasar untuk mengikuti salah satu kegiatan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, yakni rapat koordinasi seruan bersama mengenai Hari Raya Nyepi. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai seruan tersebut, telah bergabung di sini bersama kami, yakni Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Ide Ratu Pengeringsir Putra Sukahat. Om Swastiastu Ratu. Om Swastiastu. Baik. Mega. Ya, terima kasih sebelumnya Ratu telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti Sukma Podcast kali ini, Ratu. Ya, Ratu bahagia hadir. Ya, senang. Baik, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan sedikit Ratu kepada sahabat religi dimanapun berada, sebenarnya apa sih rapat koordinasi seruan bersama ini, Ratu? Ya, ini rapat koordinasi seruan bersama di dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi ini sebenarnya sangat penting ya, sangat penting dan strategis, dan ini sudah berulang-ulang kita laksanakan setiap tahun ya. Ratu sampai lupa kapan mulainya begitu. Yang jelas Ratu ikut mengikuti secara aktif setiap pertemuan itu. Jadi penting dan strategisnya itu yang pertama adalah agar bagaimana perayaan Hari Raya Nyepi ini yang sebenarnya adalah perayaan alam semesta. Ya, umat Hindu Bali mengikuti kehendak alam semesta. Itu sebenarnya. Ya, supaya bisa berjalan baik, ya, hening, henang, ya, tujuannya adalah nyomya butakala, kekuatan alam semesta, unsur apah, teje, bayu, akasa, pertiwi, ya, unsur air, unsur api, cahaya, unsur angin, unsur langit, dan unsur tanah. Semuanya somya, bahagia. Kekuatan itu bahagia, sehingga tidak pernah kemudian karena bahagia tidak pernah kemudian mengakibatkan bencana. Tetapi kekuatan alam semesta itu akan menjadi dewa penolong. Dari buta dan somya bahagia, kita bahagiakan, lalu menjadi dewa, menjadi penolong, bermanfaat buat kehidupan. Nah, ini dilaksanakan dengan mulai ya biasanya pengerupukan, bahkan sebelumnya melasti, ya, penyucian, kemudian juga pawai ogoh-ogoh, arak-arakan ogoh-ogoh, dan kemudian nyepi itu sendiri, catur berarti penyepian, ya, tidak bepergian, tidak bekerja, tidak menyalakan api, dan juga tidak menikmati hiburan-hiburan. Nah, jadi alam itu, alam semesta dalam 24 jam, ya, pada setelah tilem kesange dan setelahnya itu benar-benar dalam suasana hening henang, damai aman, tanpa polusi, tanpa suara, ya. Dan pada saat itulah maka alam semesta panca mahabhuta itu merasakan bernapas dengan bagus dan kemudian bahagia. Nah, itu yang pertama, supaya Hari Raya Nyepi ini bisa berjalan dengan hikmat. Yang kedua, yang sangat penting juga, nilai rapat koordinasi seperti ini. Kita di Bali ini tidak lagi homogen. Bukan agama Hindu Bali saja, tetapi sudah berbagai agama, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu, dari aliran kepercayaan juga ada, dan berbagai suku bangsa di sini juga. Ya, dari daerah-daerah semua ada di Bali. Bahkan orang-orang asing, ekspatriat juga ada. Nah, inilah oleh karena itu semuanya kita harapkan untuk bersatu padu, mendukung, menghormati, bertoleransi,
Karena sekali lagi ini, apalagi karena ini sebenarnya kebutuhan alam semesta Bali. Nah, begitu. Nah, inilah oleh karena itu rapat koordinasi itu sangat penting sehingga ya dengan wujud toleransi, kebersamaan, dukungan dari semua umat, semua suku bangsa tanpa kecuali instansi baik sipil, TNI, Polri, maka diharapkan ya berjalan baik dan nilai kerukunan itu tercermin, terlihat pada saat perayaan Hari Raya Nyepi yang berjalan baik tanpa ada kendala, hambatan-hambatan yang berarti. Tetapi dengan catatan tentunya setiap Hari Raya Nyepi, apapun kegiatan kita di dunia ini selalu saja ada godaan-godaan kecil, riak-riak kecil, anak-anak nakal banyak, pemuda-pemuda nakal juga banyak, kan begitu. Nah, itu adalah suatu fenomena-fenomena yang biasa, tetapi secara umum berjalan dengan baik. Kerukunan itu juga tercermin di dalam Nyepi itu yang dihasilkan melalui rapat koordinasi ini. Ya, yang ketiga sebenarnya pada rapat koordinasi hari ini ya tanggal 10 sekarang. Ya, 10 Februari sekarang hari Rabu ya kan. Ya, di Hotel Pasini ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yang memang Kementerian Agama selalu melaksanakan ini luar biasa. Ini pada rapat koordinasi ini ada kekhususan karena kita akan masih melaksanakan Hari Raya Nyepi dalam suasana pandemi. Di mana kemudian suasana pandemi ini ya kebetulan sekali juga masih ini kasus-kasus positif COVID-19 ini masih tinggi. Betul. Di Indonesia sangat tinggi masih, kemudian di Bali juga masih tinggi. Nah, oleh karena itu kekhususan ini juga rapat koordinasi ini kita memastikan bahwa di samping kemudian Hari Raya Nyepi itu berjalan dengan baik, kerukunan bisa terjaga dan itu menjadi sebuah kekaguman dunia, bahkan bukan nasional, dunia mengagumi bagaimana Hari Raya Nyepi itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ya, dengan baik seluruh umat beragama ini, suku bangsa semuanya bersama-sama begitu. Dan ini sebenarnya bukan pada Hari Raya Nyepi saja. Setiap kalau di Bali itu setiap hari raya keagamaan itu ya memang ya kalau Ratu rasakan sebagai ketua FKUB Provinsi Bali dan ketua umum Asosiasi FKUB Indonesia merasakan setiap ada acara hari raya keagamaan apapun semua umat ikut bahagia. Nah, ini semua umat ikut bahagia. Bukan kalau hari raya Natal Kristennya saja bahagia, Idul Fitri Islamnya saja bahagia, Galungan Hindunya bahagia. Tidak. Imlek kemudian Konghucunya atau etnis Tionghoanya saja yang bahagia, tidak. Tetapi semua umat berbahagia. Nah, ini adalah sebuah wujud batin ya, di mana kerukunan itu tidak diucapkan saja, tetapi lahir dari relung hati yang paling dalam semua umat beragama. Nah, kemudian di sini juga nanti kita buktikan bahwa Hari Raya Nyepi berjalan, protokol kesehatan COVID-19 ini baik sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, maupun surat keputusan Gubernur, maupun kemudian surat keputusan bersama antara, ini di Bali ini, antara Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Protokol kesehatan yang kita sebut sekarang 6M untuk di Bali. Ya, 6M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Memakai masker yang pertama, kemudian menjauhi kerumunan dan meningkatkan imun. Ya, itu supaya berjalan. Nah, Hari Raya Nyepi berjalan, kerukunan tetap terbangun, tercermin, dan protokol kesehatan kita bisa buktikan terlaksana dengan taat dan kita disiplin, dan mudah-mudahan ya dengan Hari Raya Nyepi ini dengan baik, kekuatan alam semesta itu bahagia dan itu menolong kita terbebas segera dari cengkraman pandemi COVID-19. Itu kira-kira makna koordinasi
rapat koordinasi hari ini yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali. Mas Tongkare dapat sesuai dengan tujuannya ya, Ratu. Ya, sesuai. Apalagi Ibu Komang yang memimpin sekarang, Ibu Komang Sri Maherni ya. Nah, itu memang Kak Kanwil yang dari dulu menjabat Kak Kanwil sudah luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Mas Tongkare. Lalu apa pokok pembahasan dari rapat seruan bersama ini, Ratu? Ya, kalau pokok pembahasan itu sebenarnya sih basi ya. Sebenarnya basi karena dari tahun ke tahun sejak awal materinya hampir sama. Dan orang-orangnya pun banyak yang memang sudah mengikuti dari awal juga, tidak ganti-ganti kebetulan ya. Ya kebetulan mungkin aja Kak Kanwilja ganti kan begitu, atau instansi-instansi terkait yang ganti, tetapi tokoh-tokoh agama, majelis-majelis agama itu kebanyakan sama orangnya. Nah, di situ kemudian materinya ya seperti tadi Ratu sampaikan, bagaimana kita bersama-sama menunjukkan rasa persaudaraan di situ. Rasa saling mendukung, saling memiliki. Ya, kemudian tentu di situ kemudian bertoleransi, dan setiap perayaan agama apapun berjalan dengan baik di Bali. Dan ini kemudian dirumuskan itu. Ya, kita sudah pengalaman sekali bertemu dengan hari Jumat Nyepi itu sudah pernah, di mana umat Islam akan melaksanakan sholat Jumatnya. Dan kemudian bersamaan dengan Nyepi. Ini kan kalau kita pikir-pikir kan kontradiksi. Ya kan kontradiksi. Tetapi itu bisa kita atur berjalan. Bahkan bertemu dengan Idul Fitri pun sudah pernah. Ya, dengan Idul Fitri ya itu sudah pernah berjalan dengan sangat baik juga. Idul Fitri berjalan, sholat Idnya, ya kan? Nyepinya pun berjalan, diatur. Bertemu dengan hari raya Natal sudah pernah, bertemu dengan hari Minggu juga sudah sering. Ya. Nah, oleh karena itu hari raya lain pun bertemu. Jadi itu kemudian secara mutatis ya kita tekankan lagi, ingatkan lagi, dan banyak yang memang harus kita ulang karena itu memang sudah kesuksesan di mana menjadi kekaguman secara nasional, bahkan kekaguman dunia. Jadi cara-cara itu dilanjutkan terus. Nah, untuk kali ini tentunya tidak begitu ada masalah karena kebetulan hanya hari Minggu saja. Hari Minggu sudah pernah berjalan. Di mana kemudian saudara-saudara kita yang umat Kristen melaksanakan ibadah minggunya. Itu bisa diatur itu sudah ada aturannya. Kesepakatan itu sudah ada. Kesepakatan itu dan benar-benar keluar dari relung hati yang paling dalam itu untuk saling mendukung, saling membahagiakan, berjalan semuanya. Nah, ini tentunya di sini karena ada kekhususan kita menghadapi pandemi, kesepakatan yang hari ini mungkin akan disepakati tangani sudah tentu harus juga mengacu kepada protokol kesehatan. Kita harus tetap taat dan disiplin melaksanakan hari raya Nyepi ini, kemudian baik melaksanakan ibadah minggu untuk saudara-saudara kita yang Kristen, tetapi protokol kesehatan adalah harga mati. Ya, karena bagaimanapun kita bangsa Indonesia, kita harus mengedepankan juga kesehatan supaya kita terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dengan terbebas dengan COVID-19 ini, pariwisata Bali bisa bangkit. Dan kita semua bisa bangkit, ekonomi kita bisa bangkit. Ya, tanpa terbebas dari pandemi COVID-19, pariwisata nggak bisa bangkit. Mengapa? Ya, di samping was-was dan takut-takut khawatir, bahkan turis-turis luar negeri pun, negara-negara lain pun yang sumber dari turis tidak akan mengizinkan warganya untuk ke Bali kalau di Bali masih merah. Nah, oleh karena itulah maka kita sekarang untuk bebas dari COVID-19 dan sekaligus bisa bangkit secara ekonomi, pariwisata bangkit, satu-satunya jalan adalah di samping vaksinasi yang harus kita sambut secara bagus, ya kita sambut usaha positif dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sekarang di Bali dicanangkan 6M itu harus berjalan baik dan kita anggap sebagai harga yang mutlak yang harus kita taati dan kita laksanakan.
Ya, tentunya untuk menjaga Bali kita tetap aman ya. Ya, itu pasti aman, damai, rukun, harmoni, sejahtera juga. Itu ciri Bali itu. Ciri Bali itu. Ya, itulah ciri Bali. Mengapa kemudian turis-turis datang ke Bali, senang di Bali. Saudara-saudara kita dari berbagai daerah banyak berkunjung ke Bali, kan bahkan banyak menetap di Bali, menjadi saudara kita semuanya. Itu karena kita bisa menjaga alam, ya. Kemudian kita tidak pernah lupa dengan hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita juga tidak selalu menjaga harmonis hubungan antar manusia kita, antar saudara-saudara kita sesama manusia, apapun agama mana, apapun suku bangsanya. Kerukunan terjamin, karena kerukunan terjamin, kedamaian dan keamanan pun akan terjamin. Itu menjadi modal untuk kita bangkit dalam ekonomi kita baik, dan itu juga menjadi kesejahteraan.